Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 109, Sidang Pengadilan Tinggi. Perkara Benedetto, sebagaimana dikenal di Palais dan oleh masyarakat luas, telah menimbulkan sensasi luar biasa. Dalam karir cemerlangnya yang singkat, si Cavalcanti palsu sering mengunjungi Cafe de Paris, Boulevard de Gand, dan Bois de Boulogne, sehingga mengumpulkan sekian banyak kenalan. Surat kabar telah mewartakan segala petualangannya, baik sebagai sosok dandi maupun sebagai tahanan galai. Dan karena setiap orang yang pernah berjumpa langsung dengan Pangeran Andrea Cavalcanti kini penasaran luar biasa dengan nasibnya, mereka semua bertekad tak segan-segan menghadiri persidangan Monsieur Benedetto atas pembunuhan rekan sesama narapidananya. Di mata banyak orang, Benedetto tampak, jika bukan korban, setidaknya contoh nyata bahwa hukum pun bisa keliru. Monsieur Cavalcanti, sang ayah, pernah terlihat di Paris dan banyak yang menanti kedatangannya kembali untuk mengklaim putra buangannya yang termasyhur itu. Banyak pula yang tak mengetahui keadaan kepergiannya dari Paris, namun terkesan oleh penampilannya yang terhormat, sikapnya yang sopan, dan kecakapannya bergaul. Sang bangsawan tua itu memang sangat meyakinkan selama ia diam dan tak membuat perhitungan aritmetika. Adapun si terdakwa sendiri, banyak yang mengingatnya sebagai pria yang ramah, tampan, dan murah hati, sehingga mereka lebih suka percaya bahwa ia korban konspirasi. Di dunia ini, kekayaan besar sering membangkitkan kebencian dan iri hati dari musuh tak dikenal. Maka seluruh Paris pun berduyun-duyun ke pengadilan. Sebagian untuk menyaksikan, sebagian lagi untuk mengomentari. Sejak pukul 7 pagi, kerumunan telah berkerumun di gerbang besi. Dan 1 jam sebelum sidang dimulai, ruang sidang telah penuh sesak oleh mereka yang berhak masuk. Sebelum para hakim memasuki ruangan dan bahkan seringkali sesudahnya, pengadilan pada hari besar persidangan menyerupai ruang tamu. Banyak orang saling mengenali, lalu berbincang tentu saja selama tak kehilangan tempat duduknya. Jika terpisah oleh barisan panjang pengacara, mereka saling memberi isyarat dari kejauhan. Hari itu adalah salah satu hari musim gugur yang indah, seolah menebus musim panas yang terlalu singkat. Awan-awan yang dilihat Monsieur de Villefort saat fajar telah lenyap seperti ajaib. Dan salah satu hari September yang paling lembut dan cemerlang bersinar dengan penuh kemegahan. Beauchamp, salah satu raja Pers yang karena itu mengklaim hak atas takhta dimanapun, mengamati semua orang lewat monokelnya. Ia melihat Chateau Renaud dan Debray yang baru saja mendapatkan simpati seorang sersan pengadilan, lalu membujuknya agar mereka diperbolehkan berdiri di depan sang sersan, bukan di belakangnya seperti seharusnya. Si sersan yang mengenali sekretaris menteri dan si jutawan, demi memberi penghormatan ekstra, berjanji menjaga tempat mereka selama mereka mengunjungi Beauchamp. Nah, kata Beauchamp, kita akan bertemu sahabat kita. Tentu saja, jawab Debray, si pangeran mulia itu. Celakalah pangeran-pangeran Italia semacam itu. Pria yang bisa menyebut Dante sebagai leluhurnya dan menghitung silsilahnya hingga ke Divina Commedia. Bangsawan dari tali gantungan, kata Chateau Renaud dengan dingin. Jadi ia akan dihukum, bukan? Tanya Debray pada Beauchamp. Sahabatku, justru kami yang ingin bertanya padamu. Kau pasti tahu lebih banyak. Bukankah kau bertemu presiden di rumah menteri tadi malam? Ya. Apa katanya? Sesuatu yang akan mengejutkanmu. Oh, cepat ceritakan. Sudah lama tak ada yang mengejutkanku. Ia berkata bahwa Benedetto yang dianggap ular licik dan raksasa tipu daya sebenarnya hanyalah penjahat biasa yang dungu dan sama sekali tak layak dijadikan objek eksperimen fisiognomi setelah kematiannya. Ah, omong kosong, kata Beauchamp. Ia memerankan pangeran dengan sangat meyakinkan. Ya, bagimu yang membenci para pangeran malang itu, Beauchamp.
dan selalu senang mencela mereka. Tapi tidak bagiku yang bisa mencium bangsawan lewat insting dan mengendus keluarga aristokrat seperti anjing pemburu heraldik. Jadi kau tak pernah percaya pada kerajaannya? Ya, pada kerajaannya, tapi bukan pada pangerannya. Tak buruk, kata Beauchamp. Tapi aku yakin ia berhasil menipu banyak orang. Aku sendiri pernah melihatnya di rumah para menteri. Ah, ya, kata Chateau Renaud. Orang benar-benar berpikir menteri mengerti soal pangeran. Ada benarnya juga ucapanmu itu, kata Beauchamp sambil tertawa. Tapi, kata Debray pada Beauchamp, jika kau bicara dengan presiden, pastilah kau juga bertemu jaksa. Mustahil. Sejak sepekan terakhir, Monsieur de Villefort mengurung diri. Wajar saja, rangkaian malapetaka rumah tangganya yang aneh diikuti kematian putrinya yang tak kalah misterius. Misterius? Apa maksudmu, Beauchamp? Oh, jangan pura-pura. Apakah semua ini luput dari perhatian di kementerian? Beauchamp mengangkat monokelnya lalu berusaha membuatnya tetap di tempatnya. Sahabatku, kata Chateau Renaud, izinkan aku berkata. Kau sama sekali tak mahir memainkan monokel seperti Debray. Ajari dia, Debray. Tunggu, kata Beauchamp. Aku yakin aku tak keliru. Apa itu? Itu dia. Siapa yang kau maksud? Katanya ia sudah pergi. Mademoiselle Eugene? Tanya Chateau Renaud. Apakah ia kembali? Bukan, tapi ibunya. Madame Danglars? Omong kosong, mustahil, seru Chateau Renaud. Baru 10 hari setelah putrinya kabur dan 3 hari sejak suaminya bangkrut? Debray sedikit memerah, lalu mengikuti arah pandangan Beauchamp. Ayolah, itu hanya wanita berkerudung, mungkin putri asing, atau ibu Cavalcanti. Tapi kau tadi bicara soal hal menarik, Beauchamp. Aku? Ya, kau bercerita soal kematian Valentine yang luar biasa. Ah, benar. Tapi mengapa Madame de Villefort tak hadir? Wanita malang itu, kata Debray, pasti sibuk menyuling balsam untuk rumah sakit atau membuat kosmetik untuk dirinya dan sahabat-sahabatnya. Tahukah kau, ia menghabiskan 2 atau 3 ribu crown setahun untuk hiburan semacam itu. Tapi aku heran ia tak datang. Aku ingin melihatnya. Aku sangat menyukainya. Dan aku membencinya, kata Chateau Renaud. Mengapa? Aku tak tahu. Mengapa kita mencintai? Mengapa kita membenci? Aku membencinya karena antipati. Atau lebih tepat karena insting. Mungkin juga, tapi kembali ke ceritamu, Beauchamp. Nah, tahukah kalian mengapa begitu banyak orang mati di rumah Monsieur de Villefort? Begitu banyak. Kata itu bagus, kata Chateau Renaud. Kau temukan kata itu di Saint-Simon. Tapi peristiwanya terjadi di rumah Monsieur de Villefort. Ayo, lanjutkan. Bicara soal itu, kata Debray, Nyonya Menteri kemarin menanyakanku soal rumah yang 3 bulan terakhir selalu berkabung. Siapa Nyonya Menteri? Istri Menteri, demi Tuhan. Oh, maafkan aku. Aku tak pernah mengunjungi Menteri. Itu urusan pangeran. Sungguh, tadi kau hanya berkilau, kini kau menyilaukan. Kasihanilah kami, atau seperti Jupiter kau akan mengeringkan kami. Aku tak akan bicara lagi, kata Chateau Renaud. Kasihanilah aku, jangan tanggapi setiap kataku. Ayo, selesaikan ceritamu, Beauchamp. Aku janji akan menyampaikannya pada Nyonya Menteri. Baiklah, tuan-tuan. Alasan mengapa begitu banyak orang mati di rumah Monsieur de Villefort adalah karena ada seorang pembunuh di sana. Kedua pemuda itu menggigil. Pikiran yang sama telah beberapa kali menyelinap di benak mereka. Siapa pembunuhnya? Tanya mereka bersamaan. Si kecil Edward. Tawa keras para pendengarnya,
sama sekali tak membuat si pembicara gelisah. Ia melanjutkan, "Ya tuan-tuan, Edward, si anak ajaib, sudah ahli dalam seni membunuh." "Kau bercanda?" "Sama sekali tidak. Kemarin aku merekrut pelayan baru yang baru saja keluar dari rumah Monsieur de Villefort. Besok aku pecat dia karena makannya luar biasa untuk menebus puasa yang dipaksakan rasa takutnya di rumah itu. Dengarlah." Kami mendengarkan. Rupanya si kecil itu telah mendapatkan sebotol ramuan ajaib yang setiap kali ia gunakan untuk membunuh siapapun yang membuatnya marah. Pertama, Monsieur dan Madame de Saint-Méran menyinggungnya. Ia tuangkan 3 tetes eliksirnya, cukup 3 tetes. Lalu Barrois, pelayan tua Monsieur Nortier yang kadang menegurnya. Ia pun menerima dosis yang sama. Begitu pula Valentine, yang karena ia iri, ia beri dosis yang sama. Dan semuanya pun berakhir. "Omong kosong apa ini?" seru Chateau Renaud. "Ya, memang kisah luar biasa bukan?" kata Beauchamp. "Ini konyol," kata Debray. "Ah, kau meragukanku. Tanyakan saja pada pelayanku, atau lebih tepatnya mantan pelayanku besok. Itu gosip di seluruh rumah itu." "Ramuan itu di mana? Apa isinya?" Si anak menyembunyikannya. "Dari mana ia mendapatkannya?" "Dari laboratorium ibunya." "Jadi ibunya menyimpan racun di laboratoriumnya?" "Bagaimana aku tahu? Kau bertanya seperti jaksa agung. Aku hanya mengulang yang kudengar. Dan seperti informanku, aku tak bisa memberi lebih. Si malang itu tak mau makan karena takut." "Luar biasa." "Tidak sahabatku, sama sekali tidak. Kau ingat anak yang tahun lalu lewat di Rue Richelieu yang membunuh saudara-saudaranya dengan menusukkan jarum ke telinga mereka saat tidur? Generasi setelah kita memang sangat dini dalam kejahatan." "Baiklah Beauchamp," kata Chateau Renaud. "Aku bersumpah kau tak percaya satu kata pun dari ceritamu sendiri. Tapi aku tak melihat Count of Monte Cristo di sini." "Ia kelelahan," kata Debray. "Lagi pula ia tak pantas tampil di depan umum, karena ia sendiri tertipu oleh Cavalcanti, yang ternyata datang padanya dengan surat kredit palsu dan menipunya 100.000 franc dengan kedok kerajaan palsu itu." "Oh ya, Monsieur Chateau Renaud?" tanya Beauchamp. "Bagaimana keadaan Morel?" "Ma voy, aku sudah 3 kali datang, tapi tak pernah bertemu. Namun saudaranya tak tampak cemas. Ia berkata, meski belum melihat Morel 3 hari, ia yakin dia baik-baik saja." "Ah, sekarang aku ingat. Count of Monte Cristo memang tak bisa hadir," kata Beauchamp. "Mengapa tidak? Karena ia sendiri adalah aktor dalam drama ini." "Apa? Apakah ia membunuh seseorang?" "Tidak, malah sebaliknya. Mereka ingin membunuhnya. Ingat, di luar rumahnya, Monsieur de Caderousse dibunuh oleh sahabatnya sendiri, Benedetto. Ingat, rompi berdarah yang ditemukan di rumahnya berisi surat yang menghentikan penandatanganan kontrak pernikahan. Lihatlah rompi itu, di atas meja jaksa, masih berlumuran darah sebagai bukti nyata kejahatan ini." "Ah, sangat baik. Diam, tuan-tuan, pengadilan dimulai. Kembali ke tempat masing-masing." Suara gemuruh terdengar di aula. Sang sersan memanggil kedua bawahannya dengan hem yang tegas. Penjaga pintu muncul lalu berseru dengan suara nyaring khas jabatannya sejak zaman Beaumarchais. "Sidang dimulai, tuan-tuan,